Tentang command line ya, tentang command line di sini. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita mengeksplor bus ya. Ini command line-nya, kemudian ada variabel dan sebagainya. Oke. Yang pertama di sini kita akan apa namanya? Beberapa macam yang digunakan untuk mengeksplor. Ini namanya bus ya. Bus. Kalau di apa namanya? Di Windows itu namanya command prompt ya. Nah, untuk mengetikkan perintah-perintah bash di sini, ini ada sintaknya ya. Sintaknya itu ada command, ya, kemudian option dan argumen. Ya. Contohnya di sini kita ketikkan perintah ls ya. Nah, ls ini fungsinya adalah digunakan untuk melihat isi direktori. Ya, isi direktori secara umum ya. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada tambahan option dan argumen tertentu. Jadi hanya command-nya saja, ls. Ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ls itu ada beberapa variasi. Ya, yang pertama ada ls min l. Jadi ls itu digunakan untuk melihat isi dari direktori ya, dan file. Ls di situ ada min l. Nah, ls min l ini ya, ini digunakan untuk melihat informasi direktori dengan long format ya, format yang panjang. Atau kalau di Windows Explorer itu kalau Anda melihatnya secara detail ya. Di Windows Explorer itu ada kan, Anda melihatnya sebagai ikon kecil, ikon besar, ikon kecil, ikon sedang, detail ya kan. Nah, ini ls-min-l ini fungsinya adalah untuk melihat isi direktori secara detail ya. Nah, di sini ada beberapa informasi ya, ada informasi. Nah, ini nama direktorinya, nama ya. Kalau biru ini nanti dia adalah direktori. Tapi tergantung dengan distro Linux-nya ya. Belum tentu kalau warnanya biru itu direktori. Tapi dengan ls-min-l seperti ini kita akan tahu yang mana direktori, yang mana yang tidak. Nah, kalau yang depannya ini D ya. Depannya ini D ya. Kalau depannya D ya, dia menggambarkan bahwa dia itu direktori ya. Ini menggambarkan bahwa dia itu direktori. Ya. Nah, ini. Jadi kalau ls-min-l ini menampilkan isi direktori yang aktif di mana perintah ls itu dijalankan. Ya, jadi ini isi direktori saat ini, isi direktori perintah ya, di mana perintah ls ini dijalankan. Ya. Nah, kemudian untuk melihat isi direktori yang lain, ya menggunakan perintah ya ls min l, kemudian direktorinya apa? Contohnya ini direktorinya tmp misalkan. Nah, totalnya ada 0, kalau di sini 0 ya. Nggak ada isinya berarti. Ya, kalau di sini ada, contohnya di sini ada totalnya 4. Ya. Nih. Nah, untuk navigasi, ya, misalkan tadi perintahnya, saya mau mengulang perintah yang tadi ya. Ya, tinggal diklik aja, panah bawah, panah atas untuk apa namanya? Untuk melihat perintah yang sebelumnya kita lakukan. Ya, panah atas dan panah bawah. Ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan perintah yang sama, itu tidak perlu mengetikkan lagi, tinggal cari aja menggunakan panah atas dan panah bawah. Itu ya. Jadi ini yang dikatakan tadi perintah, ya. Kemudian ini adalah option, kemudian ini adalah argumen. Ya. Kemudian ada perintah who am I, ya. Who am I? Who am I?
Nah, UMI ini di sini digunakan untuk melihat user yang aktif. Jadi user yang saya gunakan ini siapa? Ini namanya sysadmin. Ini usernya adalah sysadmin. Sysadmin ini adalah user yang saat ini saya gunakan untuk ini mengakses ini. Ini namanya sysadmin. Jadi UMI ini fungsinya digunakan untuk melihat ya username yang saat ini sedang aktif menjalankan terminal atau menjalankan terminal Windows. Ini namanya terminal ya. Ini namanya terminal Windows ini. Ini adalah perintah UMI. Ya. Jadi kalau ls tadi kita melihat isi direktori, kalau UMI ini untuk melihat user yang saat ini sedang aktif. Ya. User yang saat ini sedang aktif. Nah, kemudian uname, ya ada perintah lagi uname. Uname. Uname-nya adalah Linux. Ya. Uname ini fungsinya adalah digunakan untuk melihat nama kernel. Ya. Nama kernel. Jadi kalau kita sebut itu nama versinya ya, bukan nama versi sih ya, nama kernelnya, kernel yang digunakan di sistem operasi ini. Nanti ada beberapa ini ya, ada beberapa optionnya, ada uname main n, localhost ya, kemudian ada uname main a, uname main a. Nah ini menampilkan secara komplit ya. Nah, localhost ini adalah apa namanya? Jadi ini berada di lokal ya, berada di lokal, jadi bukan di server atau di jaringan yang lain. Ya, ini nama apa namanya kernelnya. Nah, ini kernelnya ini berada di komputer lokal, ya. Ini versinya, ya, ini versinya. Kemudian Ubuntu tahun berapa dan sebagainya, kapan installnya, kemudian tipenya apa, x86 atau 64 dan sebagainya. Ini untuk uname ya. Untuk uname. Kemudian selanjutnya ada PWD. PWD ini adalah Position Working Directory. Jadi fungsinya adalah digunakan untuk melihat kita saat ini ada di posisi di mana. Nah, untuk melihat direktorinya dengan menggunakan perintah PWD. Ya, PWD. Nah, saat ini kita berada di direktori home sysadmin. Ya, jadi defaultnya kalau kita login menggunakan user, maka kita akan masuk ke direktori home nama usernya tersebut. Ya, tadi nama usernya adalah sysadmin, maka kita saat ini berada di direktori sysadmin. Ya. Jadi kalau tadi ls ya, ls main l tadi ini adalah isi dari direktori home sysadmin. Ya, home sysadmin. Jadi kalau kita pada waktu nginstal itu ya, kita bingung, ini saya berada di posisi mana sih? Ketikkan saja PWD, ya. Position Working Directory. Jadi saat ini kita berada di direktori yang bekerja. Ya, untuk melihatnya di mana sih kita berada di direktori mana gitu ya. Itu kita ada menggunakan perintah PWD. Ya, menggunakan PWD. Jadi sama seperti di Windows ya. Ini adalah direktori atasnya. Ini direktori yang saat ini. Saat ini saya berada di direktori sysadmin. Sysadmin ini berada di bawah direktori home. Ya. Sama seperti di Windows ya. Nah, sama seperti tadi sudah saya sampaikan untuk melihat history comment ya. Tadi perintah-perintah yang sudah saya jalankan itu apa saja, Anda bisa menggunakan panah bawah, panah atas ya tadi ya. Panah bawah, panah atas. Nah, ini untuk melihat direktori perintah yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah kita lakukan.
Kalau yang tombol numlock itu ada apa namanya bisa end, home dan sebagainya ya. Atau kita bisa menggunakan perintah history. Nah, history untuk mengetahui perintah-perintah apa saja yang sudah kita lakukan ya, yang sudah pernah kita lakukan itu apa saja. Yaitu ada ya, yang saat ini kita gunakan ada 12 ya, LS, LS min L, LS min L, TMP, LS, LS min N, ya, UMI, UNIM min N, UNIM min A, PWD, LS min N lagi, history. Ya. Jadi ini yang kita lakukan ya, bukan yang sudah ada. Jadi makanya di sini ada beberapa yang sama ya, LS min L di sini sama. Ini karena dilakukan beberapa kali. Jadi walaupun perintahnya sama, tapi kalau dilakukan beberapa kali itu akan dihitung perintah yang berbeda. Maka historinya ada banyak. Walaupun di sini ada yang sama ya ini. Ini sama, ini juga sama. Ya. Nih, history digunakan untuk melihat perintah-perintah apa saja yang pernah kita lakukan. Ya, perintah-perintahnya apa saja. Nah, ini ya. Ini perintah-perintahnya ini. Kemudian sintak-sintak dari perintah history itu history misalkan history 5. Nah, maksudnya history 5 ini adalah menampilkan 5 perintah ya, terakhir ya, 5 perintah terakhir yang kita lakukan. Jadi 5 perintah terakhir yang kita lakukan tadi apa saja? Nah, itu ada menggunakan perintah history ya. 5 ini adalah apa namanya? Yang terakhir. Tadi kan ada 12 ya ini ya. Ini ada 12, maka diambil yang 5 terakhir. 5 terakhir ya termasuk perintah ini, perintah history 5 ini termasuk di dalam di sini. Itu 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini untuk menampilkan 5 perintah terakhir yang kita lakukan. History 5. Nah, kemudian sama juga ini, kita lakukan perintah ini. Nah, ini adalah hasil perintah yang nomor ke-9. Perintah nomor 9 dan hasilnya. Nomor ke-9 kan ini ya. Unit min A ini nomor 9. Perintah ke-9 yang kita jalankan. Hasilnya apa? Nah, hasilnya ini. Ya. Katanya lagi, kita lihat yang nomor 2. Nah, ini. Hasilnya ini. Perintahnya ls min L, hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah variasi-variasi history ya. History ini digunakan untuk menampilkan perintah. Ya, ini kalau ditambahin angka 5 di belakangnya itu digunakan untuk menampilkan 5 perintah terakhir ya tergantung nomor 4-nya ini. Nah, kalau dengan perintah ini kita akan menampilkan perintah nomor ke berapa dan hasilnya apa. Ya, contohnya ini ya. Dolar apa namanya? Tanda seru 9 ya. Di sini nomor 9 itu adalah perintahnya adalah uname min A. Nah, kemudian ini hasilnya adalah perintahnya uname min A, hasilnya apa? Ini localhost. Nomor 2, ini hasilnya ls min L ini. Nomor 2, hasilnya apa? Ini hasil perintahnya. Nah, kemudian ya sama sih ya. Ini kita untuk melihat history tadi ya tinggal ls min apa ini tadi ya. Ya, story. Nah, tapi ingat
tadi perintah ini tidak masuk ya, tidak masuk ke dalam history ini. Ya. Perintah ini tidak masuk ke history, tapi yang dijalankan, ini yang dijalankan. Ya. Jadi perintah ini ya tanda seru 9 ini tidak dijalankan, tapi yang dijalankan adalah ini. Jadi ini menjalankan perintah nomor 9 ya. Sekaligus melihat hasilnya. Perintahnya apa, hasilnya apa. Ya, jadi ini. You name al-asmin al ini yang barusan ini. Ini menjalankan perintah nomor 2 sekaligus hasilnya. Menjalankan perintah nomor 9 sekaligus hasilnya. Ini yang ada di sini. Baik, kemudian kita masuk ke sel variabel ya, variabel yang ada di sel. Nah, perintah yang ada di sini itu adalah perintah echo. Perintah echo ini digunakan untuk apa namanya? Untuk print ya, istilahnya mencetak atau mengoutputkan, menghasilkan output dari perintah tersebut ya. Contohnya di situ echo hello student. Nah, ini. Kalau di bahasa pemrograman printf ya, kalau di bahasa C, printf ya untuk menampilkan output ya. Untuk menampilkan output. Itu dengan perintah echo. Ya. Nah, kemudian echo ini juga digunakan untuk ini teks ya, ini berupa teks, kemudian bisa berupa karakter ya. Berupa karakter ya. Kita perintahkan coba ini ya. Echo sini pakai dolar. Nah, 1000. Ini apa ya? Digunakan untuk apa namanya? Mencari nilai dari karakter tersebut ya. Karakter tersebut ya, itu nilainya 1000. Ini mesin ya, Mas. Masuk ke bahasa mesinnya. Nah, ini tadi ya perintah echo digunakan untuk menampilkan hasil output ya. Untuk menampilkan output sesuai dengan ini masukannya. Nah, kemudian di sini ada echo path. Echo path ya, dolar path. Nah, ini digunakan untuk apa namanya? Variabel yang menampilkan path. Path itu apa ya? Lokasi ya. Lokasi ya. Digunakan untuk menampilkan lokasi dari variabel tersebut ya. Dari variabel tersebut. Biasanya dia menampilkan apa namanya path dari perintah-perintah ya. Perintah-perintah ini ada di mana saja sih? Di sini ada sysadmin bin, kemudian local sbin, bin. Jadi perintah-perintah yang ada di Linux itu biasanya tidak tersimpan di satu direktori tertentu. Ya, biasanya ada banyak ya. Biasanya perintah-perintah itu disimpan di direktori bin dan sbin. Nah, di mana ada bin dan sbin di situ biasanya ada perintah-perintah tersebut ya. Kemudian which itu digunakan perintah which ini digunakan untuk apa namanya? Melihat lokasi ya, melihat lokasi. Melihat lokasi dari suatu perintah. Contohnya di sini kita akan melihat
perintah date ya. Ini berada di mana sih? Ya. Nah, ternyata perintah date ini tersimpan di dalam direktori bin. Ya, berada di direktori bin. Ya, jadi berada di direktori bin. Coba kita lihat ya, ls, main l, bin. Coba kita lihat di sana. Bin. Oh, berarti dia masuk ke direktori date ya. Nah, ini. Dia masuk ke direktori date. Jadi date ini adalah perintah. Nah, ini perbedaan antara apa namanya? Direktori dan file ya. Ini ya. Nah, di sini ada direktori. Kalau seperti ini namanya link. Kalau di apa namanya? Di Windows itu shortcut ya. Shortcutnya. Jadi shortcutnya ini ngelinknya ke mana ya. Nah, ini. Ternyata perintah date ada di direktori bin. Ya, jadi perintah which tadi digunakan untuk melihat di mana sih lokasi dari perintah ini. Ya, which date. Ya, date ini berada di direktori bin dan ya direktori bin di dalamnya. Seperti itu. Ya. Karena mungkin ada beberapa perintah yang ada disimpan di beberapa direktori ya. Biasanya direktori bin itu dia menyimpan perintah bin atau sbin ya. Itu digunakan untuk menyimpan perintah. Nah, kemudian perintah type ya. Perintah type. Type ini digunakan sebagai untuk mendefinisikan ya. Jadi perintah type ini ya digunakan untuk apa namanya mendefinisikan ya, mendefinisikan di Linux. Type Nah, jadi CD ini digunakan sebagai untuk mengetahui tipe dari perintah ya. Perintah itu kan ada dua ya, perintah yang ada di apa namanya yang sudah di bawaan ya. Dan biasanya instalan ya, instalan. Jadi kalau kita nginstal sesuatu pasti nanti ada perintahnya. Nah, perintahnya ini istilahnya perintah luar ya. Jadi ada perintah bawaan ya, internal command dan eksternal command, ya, perintah internal dan perintah eksternal. Nah, perintah-perintah yang bawaan dari Linux-nya ini namanya perintah built-in. Ya. Jadi kalau kita mengetikkan perintah tipe CD, CD ini adalah built-in shell. Ya, jadi perintah bawaannya. Ya, contohnya lagi misalkan. Nah, ini juga. Ya, ini dia ls itu merupakan perintah dari istilahnya apa ya? Aliases. Aliases ini perintah kayak semacam ya alias. Alias itu nama lainnya, ya nama lainnya. Nah, ini autocolor ya. ls. Nah, kemudian di sini ada perintah aliases ya, aliases. Alias. Nah, alias ini dia digunakan untuk apa namanya?
memberikan apa ya? Nama lain ya, nama lain dari perintah lainnya. Misalkan contohnya itu ya ls min l ya, ls min n itu sebenarnya ls min cf. Kemudian ls min a sama dengan ls min a besar. ll itu sama dengan ls min alf ya. ls sama dengan ls min color auto. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk istilahnya menyingkat ya. Biasanya kalau perintahnya terlalu panjang maka dia akan diberikan perintah singkat ya. Nah, ini beberapa perintah yang digunakan apa namanya? Perintah-perintah yang disingkat ya. Contoh ls ya, ls min l ini ya. ls min l ini sebenarnya sama dengan ls min cf. ls min la ini sama dengan ls min min a ya. Kemudian ll itu sama dengan ls min alf. Seperti itu. Jadi untuk memberikan alias itu apa ya? Ya semacam nama lain ya, nama lain. Untuk menyingkat ya, untuk menyingkat perintah-perintah tertentu. Daripada kita mengetikkan ls min alf itu lebih baik ls ll ya, ll. Atau daripada kita mengetikkan perintah ls min cf ya, cukup ls min l. Nah, itu sudah bisa. Nah, kemudian yang lain ada perintah vi ya. Perintah vi. VI ini adalah sebuah perintah ya. Jadi maka dia berada di USR bin VI. Ya, dia sebuah perintah ya atau program yang dapat dieksekusi. Intinya program exe ya. Jadi yang digunakan untuk yang bisa dieksekusi. Ya, jadi VI ini adalah program. Program itu maksudnya kayak aplikasi ya. Kayak misalkan Anda install game, kemudian untuk menjalankan gamenya Anda apa namanya misalkan PES ya, PES 2020.exe. Nah, itu adalah nama programnya yang digunakan untuk menjalankan programnya tersebut ya. Dia berada di USR bin VI ya. USR bin VI. Nah, VI ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk text editor ya. Hampir di semua apa namanya? Di semua distro Linux itu ada VI. Itu untuk text editor. Ya. Nah, untuk yang lainnya kita nggak tahu, misalkan contohnya di situ ada VLC ya. VLC itu media player ya. Rantai. Nah, not found berarti program tersebut atau aplikasi tersebut nggak ada. Ya, jadi kemungkinan belum diinstal atau bagaimana ya. Jadi kalau kita ingin apa namanya mengetahui ya apakah perintah itu ada atau tidak, bisa menggunakan ini. Nah, kalau not found berarti dia tidak ada. Nah, kemudian ada quoting ya. Quoting. Cara meng-quote ya, di-quote. Itu ada tiga macam. Yang pertama adalah single quote, ya, double quote, dan back quote. Ya. Single quote di sini digunakan untuk menampilkan bahwa itu adalah string, ya, string atau apa ya, teks, ya, teks. Ya, di situ ada teks. Kemudian kalau double quote, ya, digunakan untuk apa namanya? Biasanya digunakan untuk global karakter, ya, seperti asterik dan sebagainya. Kemudian back digunakan untuk
substitusi common. Ya. Contohnya di sini, ya. Echo, kemudian today is dead. Ini kayak yang seperti ini. Nah, today is dead. Ya. Jadi date ini maksudnya tulisan date, ya, bukan perintah date. Nah, jadi untuk tanda ini, tanda quote back quote ini digunakan agar ketika kita mengetikkan perintah, ya, kan di sini tadi ada perintah date, ya, tadi ada perintah date. Karena kalau tidak seperti ini, nanti dikira perintah date, ya. Jadi nanti dikira perintah date, ya, bukan string date, ya, bukan string date. Nah, untuk variasi-variasi yang lain, kita menggunakan perintah dolar sebelum perintah. Dolar. Nah, ini untuk menjalankan perintah date-nya. Today is date. Date maksudnya di sini adalah hasil perintah dari date. Ya. Today is date. Ya. Jadi hari ini adalah tanggal sekarang. Ya. Jadi kayak di pemrograman, ya, untuk mengambil variabel yang ada di sistem. Ya. Itu perintahnya menggunakan ini. Perintah echo, ya, date. Kemudian ini kita coba lagi variasi selanjutnya. Itu command. Ya. Ini tidak digunakan untuk mengeksekusi command-nya ini, ya. Jadi dibuat seperti dia seolah-olah karakter, bukan perintah. Stringnya, ya. Mengambil nilainya. Ya, ini juga sama. Sama dengan yang ini tadi. Ya. Mau balik. Ini. Nah, sama. Perintahnya sama. Nah, ini sama dengan yang tadi, ya. Kalau yang ini, ya, yang menggunakan double quote. Menggunakan double quote. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Itu yang double quote, ya, yang menggunakan perintah double quote. Ini sama, ya.
Kemudian untuk menampilkan jadi echo ini ada beberapa ini ya, variasinya ada ini, kemudian ada digunakan tanda khusus ya, tanda asterisk dan sebagainya. Misalkan di sini echo D. Nah, ini untuk menampilkan satu karakter yang ada di depan dengan hurufnya D besar, ya, dengan hurufnya D besar. Jadi hasil perintah echo D bintang itu hasilnya adalah ini. Ya, ini hasil perintahnya ini. Tapi kalau ingin menampilkan outputnya itu D bintang, jadi D bintang sebagai karakter, ya, itu menggunakan double kolon tadi, D double quote tadi ya. Nah, ini D bintang dianggap sebagai string, ya, D bintang dianggap sebagai string. Kalau yang echo D bintang yang atas ini adalah perintah menampilkan hasil perintah D titik bintang. Ya, D titik bintang ini digunakan untuk menampilkan isi direktori yang awalannya itu satu digit awalnya dengan perintah ini. Stop D, hurufnya D semua. Ya, diawali dengan huruf D besar. Jadi berbeda ya antara hasil perintah dengan menampilkan string dari perintah. Ya. Kalau menampilkan string dari perintah itu menggunakan perintah ini, echo, kemudian diawali dengan di quote, double quote. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya untuk control statement, ya, pernyataan kontrol. Pernyataan kontrol ini biasanya digunakan untuk mengontrol hasilnya ya, mengontrol hasilnya. Biasanya digunakan pada logika, ya, ini logika. Di sini ada beberapa, itu semikolon, kemudian ada karakter dan, ya, dan, kemudian ada ini tanda pagar semua ini ya. Contohnya di sini ya, echo, ya, echo, hello. Nah, ini digunakan untuk menjalankan beberapa perintah ya dalam satu waktu. So student. Nah, ini. Jadi mengeksekusi beberapa perintah dalam satu baris, yaitu diawali dengan tanda titik koma, ya, semikolon. Jadi beberapa karakter ditulis dalam satu baris, ya, itu dipisah dengan tanda semikolon atau titik titik koma. Ya. Kemudian lagi, misalkan false, not, koma, echo. Ingat ya, perintah di Linux itu case sensitif ya, besar kecilnya huruf itu sangat berbeda. Namanya case sensitif. Ya, jadi huruf besar, huruf kecil itu dibedakan. Ya, huruf besar, huruf kecil itu dibedakan. Ya. Nah, di situ ada perintah false ya, false tidak dieksekusi, ya, karena dia tidak mempunyai output.
Jadi yang dieksekusi di situ yang mempunyai output, ya, yang mempunyai output. Karena perintah false ini tidak mempunyai output, maka dia tidak dieksekusi. Eksekusinya tidak di sini, tidak ada. Kemudian menggunakan logika N, ya, logika N. Kan logika itu kan ada 3, ya. Ada N, OR, NOR, ya, SOR dan sebagainya. Kalau Anda mengikuti mata kuliah logika dan algoritma itu, ya. Nah, di sini apa namanya logika N itu menggunakan perintah double N. Nah, dan ya untuk menampilkan semua. Jadi sama seperti yang fungsinya semikolon tadi. Cuma di sini logika N ini untuk menambahkan, ya, untuk menambahkan. Jadi istilahnya menambahkan perintah. Jadi fungsinya sama dengan yang ini, ya. Perintah sama perintah yang ini. Ini bisa diganti semikolon, bisa diganti ke semikolon. Tapi perintah N ini, ya, logika N ini semua N itu kan ditambahkan, ya, ditambahkan. Berarti dia perintah ini ditambah perintah ini tambah perintah ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini, ya, yang lainnya lagi. Jadi nanti Anda tetap harus mencoba ini, ya, karena itu nanti akan karena kalau tidak dicoba, maka nanti centangnya tadi tidak akan menjadi warna biru, ya. Karena centangnya tadi akan menjadi warna biru ketika Anda sudah mencoba ini. Ya. Dianggap false, echo by-nya itu dianggap false, ya, makanya dia tidak dimasukkan, ya, tidak dieksekusi. Ya. False ini digunakan untuk tidak apa namanya, untuk tidak dijalankan. False, perintah false ini tidak menjalankan perintah selanjutnya. Nah, ini kemudian logika OR, ya. Kalau tadi yang N itu logika OR, sekarang logikanya OR, ya. OR itu kalau N itu tandanya ini, ya. Kalau OR itu garis tegak. Misalkan contohnya di sini false. Ini garis tegak 2, echo, file, OR. Nah, kenapa kalau yang false tadi, false dengan N itu kan tidak, ya, tidak apa namanya, tidak dieksekusi. Ya, tapi kalau dia menggunakan logika OR itu tetap dieksekusi. Ya, tetap dieksekusi. Yang ini tadi, ya. Yang false mana tadi? Ya ini. Ketika menggunakan logika N, maka ini tidak akan dieksekusi. Ya, perintah ini tidak akan dieksekusi. Tapi kalau menggunakan OR, ya, OR itu kan berapapun nilainya dianggap 1, ya, kecuali 00. Kalau 00 itu 0, 101, 011, 111. Ya. Tapi kalau logika N itu semuanya harus benar. Harus 11, 000, 010, 100, 11 baru dieksekusi, ya. 11 baru dieksekusi. True misalkan.
Ya, nggak ada hasilnya ya. Oke, nggak ada hasilnya. Ini kalau menggunakan ditambahi perintah true ya. Coba kalau yang ini tadi ya, kita coba yang ini true. Nah, hasilnya sama. True. Kalau N dengan N, maka dia akan ditampilkan. Kalau true dengan OR, itu tidak akan ditampilkan. Ya. Kalau yang ini tadi, false, itu tidak ditampilkan B-nya. Kalau yang ini, B-nya ditampilkan. Ya. Ini main logikanya. Oke, di sini lab 5 sudah selesai ya. Jadi Anda harus melakukan untuk labnya melakukan dari 1 sampai 575 ini ya. Kemudian ini sama juga nanti di chapternya ini Anda harus baca ya. Contohnya ya kemarin itu Anda harus baca semua. Misalkan seperti ini. Nah, ini harus Anda baca semua ya. Biar nanti centangnya itu menjadi biru. Berarti Anda sudah melakukan. Ya. Contohnya yang di sini ya, yang H5. Nah, ini harus Anda baca ya. Ini apa namanya? Istilahnya di sini teorinya, ya di sini teorinya. Kalau di sini kita langsung praktek ke lab-nya. Ya. Ya, untuk command line, ya aliases di sini ya ada apa namanya tadi ya apa namanya itunya penjelasannya lebih lanjut di sini. Aliasis ya scripting kita script aliasis digunakan untuk membuat perintah ya dari perintah yang panjang shortcut ya istilahnya shortcut ya variabel digunakan untuk menyimpan informasi ya menyimpan informasi dari perintah tersebut. Nah, ini short ya. Ini ls tadi ya. ls etc kan di sini ya. Oke, ini kemudian argumen ya. Ini kan tadi seperti yang tadi ls main r ya. Kemudian ls main lr. Jadi bisa digabung-gabungkan di sini. Ls main lr. Bolak-balik sama saja ya. Jadi apa namanya? Ini untuk mengurutkan ya. Jadi R itu, main R itu untuk mengurutkan secara alfabetik ya. Jadi ini kalau ini dari apa namanya? Descending ya, descending dari huruf yang paling besar ke huruf yang kecil ya. Nah, kalau kita balik sama ya. Perintahnya sama dibolak-balik ya. Kemudian juga ini tadi sudah ya ls main h
juga ada ls min h min lh. Ya. Kalau ini mengurutkan secara ascending, ya, melihat isi direktori berdasarkan ascending. Kalau yang RL ini descending, ya. Ini descending, ini ascending. Jadi huruf dari huruf kecil, ini huruf yang paling besar. Dari V, T, dan sebagainya. Kalau ini dari D. Ya. Ini beberapa varian dari LS ya. Kemudian tadi history sudah, ya. History sudah, history, 3 dan sebagainya. History intinya untuk melihat perintah yang pernah kita lakukan. Kemudian ada variabel, ya. Ini untuk mendefinisikan, jadi kayak di pemrograman ya, var f sama dengan kelas, misalkan print f, hasilnya nanti adalah kelas. Jadi variabel. Ini lebih ke pemrograman ya, pemrograman. Nah ini misalkan apa namanya? Jadi pemilihan variabel ya, digunakan misalkan contohnya misalkan nilai sama dengan 100. Kemudian echo dolar nilai. Nah, seperti ini ya. Jadi kayak di pemrograman ya. Jadi variabel, pemanggilan variabel menggunakan dolar. Jadi variabel didefinisikan terlebih dahulu, baru kemudian nanti dolar ya. Dipanggil merupakan pakai dolar. Jadi dolar ini adalah variabel. EN, coba kita lakukan. Ada ya. Kemudian ekspor nilai. Nah, nilai sama dengan 100. Ya, variabel. Jadi kalau di pemrograman itu namanya variabel ya. Nah, ini path ini ada letak ya, direktori. Path itu lokasi ya. Lokasinya di mana dan sebagainya tadi ya. Nah, itu karena kita ada di sini ya. Di direktori sysadmin ini ya. Jadi path ini letak kita ya, letak suatu perintah atau letak suatu file ya. Path ini adalah letak suatu file. Tapi biasanya perintah ya. Ini tadi type juga sudah ya. Type CD itu built-in ya. Dan bits digunakan untuk lokasi ya. Juga kemudian alias ya. Alias tadi digunakan untuk apa namanya? Membuat nilai apa namanya? Perintah. Ya, memendekkan perintah. Ya, jadi tadi ls min l itu sebenarnya ls min l min cf ya, ls ll itu ls min alf ya. Contohnya di sini ya. Sekarang kita buat kalau apa namanya? KAL 2019 ya kan. Itu kan, nah ini kan panjang banget ya. KAL 2021 itu kan panjang. Kita mengetikkan misalnya alias
alias TGL misalkan sama dengan kal 2021 misalkan. Nah, daripada kita mengetikkan kal 2021, kita mengetikkan TGL. Nah, hasilnya sama ya. Untuk memendekkan ya, untuk memendekkan perintah ya. Sekarang contohnya di sini alias still ya. Kalau tadi kan kita melihat di direktori secara detail ls main l misalkan. Detail. Nah, kan sama saja. Sama ls min l ya sama saja. Ya. Still. Ini contoh penggunaan alias. Jadi untuk mengaliaskan perintah tertentu menjadi perintah yang kita lebih tahu. Ya, kalau Anda mau alias misalnya Anda ingin merubah semua perintah Linux dalam bahasa Indonesia misalkan, ya bisa saja, ya dengan alias ini bisa, ya dengan menggunakan perintah alias ini bisa, ya. Kemudian ada fungsi quoting juga tadi sudah, ya. Perintah quoting tadi. Ini single quote ya. Ini menggunakan single quote. Nah, di sini dolar ya, perbedaan ini ya. Dolar ini kalau di bash script ini dianggap sebagai variabel. Ya, maka ketika tidak diberikan quote, ya ini nanti dianggap sebagai variabel. Ya, hasilnya ini 0. Ya, tapi kalau kita ingin menampilkan bahwa dolar ini sebagai nilai, ya maka diberikan quote. Ya, jadi nanti seperti ini. Ini $100 maksudnya. $100. Kalau ini adalah variabel 100, ya variabel 100. Kalau di sini adalah $100, ya. Ini perbedaannya antara kalau ingin menilai kita menggunakan quote ini, tapi kalau ini sebagai variabel. Ya. Cara pemanggilan variabel tadi kan menggunakan dolar, ya menggunakan dolar. Nah, diawali dengan quote 1. Jadi dianggap ini sebagai nilai, bukan kalau ini kan variabel ya. Ini variabel. Dolar 1 pet ini adalah variabel. Ya, variabel. Nah, kalau ingin menampilkan sebagai nilai, jadi seperti ini fungsinya ya. Ini nilai. Menggunakan backslash ya, backslash. Menggunakan backslash. Ini menggunakan backslash jadi dia dianggap sebagai nilai. Bukan sebagai variabel ya. Jadi kalau variabel itu dipanggil kalau nilainya ada, kalau nilainya nggak ada maka dia tidak akan dipanggil seperti ini ya. Ini dia variabel 1. Variabel 1 itu apa toh? Nggak ada isinya, maka dia nggak dipanggil hasilnya. Hasilnya nggak ada. Ya, ini pet itu variabel pet itu ada hasilnya ini. Ya. Nah, kalau ingin menempatkan ini sebagai nilai maka diberikan backslash ini. Ya, menggunakan backslash. Ini ada backquote juga tadi sudah ya. Kemudian control statement tadi juga sudah ya. Ini menggunakan ini untuk mengeksekusi beberapa perintah ya. Untuk mengeksekusi beberapa perintah dalam satu baris ya. Ini tadi n ya, logika n. Kemudian ini logika yang OR tadi.
Baik, ini untuk yang chapter 5 sudah, kita masuk ke chapter 6. Ke chapter 6. Oke. Chapter 6 kita membahas tentang getting help. Ya, getting help itu apa sih? Istilahnya kalau apa namanya di Windows ya help itu ya Windows help. Kalau di sini kita seperti manualnya, ya manual. Kita mencari manual, ya mencari manual. Bagaimana sih sintaknya perintah ini seperti apa sih? Perintah ini seperti apa? Perintah ini seperti apa? Sintaknya apa saja? Nah itu kan kita butuh ini. Ini menggunakan manual. Ya. Ini ada namanya man page, ya manual page. Jadi di dalam sistem Unix, Linux dan sebagainya ini diberikan sebuah manual, ya manual yang digunakan untuk melihat apa namanya perintah-perintah, ya deskripsi perintah. Ya, perintah ini untuk apa toh? Sintaknya seperti apa? Ya, kemudian optionnya apa saja? Itu menggunakan perintah ini. Sintaknya adalah main command. Ya. Misalkan contohnya kita ingin melihat perintah ls itu apa saja sih? Ya, man ls. Nah, ya perintah ls ini digunakan untuk melihat isi direktori. Nah, penjelasannya ini. Sinapsisnya, istilahnya apa namanya? Optionnya ls, option 1, filenya apa? Ini ada perintahnya ya, ls min a itu apa? Nah, ls min a digunakan untuk melihat isi direktori yang depannya ada tanda titik. Titik itu biasanya di hidden. Ya. Jadi kalau Anda ingin melihat, ingin membuat file, ya file hidden, ya depannya dikasih titik, itu pasti nanti akan terhidden di sini. Kemudian ada a, ya min a tadi sama dengan ls min l tadi ya. Jadi melihat detail, ya detail tapi yang apa namanya terhidden, file terhidden itu tidak ditampilkan. Kemudian author, ya min B, B besar, C, C dan sebagainya, min color, ya itu juga D, directory, D. Nah ini adalah macam-macam option dari LS. Jadi banyak sekali ya. Jadi banyak sekali, ya. Jadi banyak sekali untuk ini. Nah, manual ini kita apa namanya? Kita melihat manual perintah LS. Untuk keluarnya kita tinggal ketik perintah key, ya, untuk keluar dari halaman manual. Ya. Ini tadi ya detailnya. LS adalah list directory, jadi digunakan untuk melihat isi directory. Sinapsis ini adalah sintaknya. Sintaknya seperti apa sih? Ya, seperti ini ya. Kemudian ada juga kalender, date juga, ya. Description ini digunakan untuk apa? Ya, ini ada di sudah dijelaskan di situ. Jadi kalau kita bingung ini perintah ini untuk apa sih? Kemudian sintaknya apa? Deskripsinya apa sih? Nah, ini ya. Ada di perintah man. Autor itu siapa yang membuat, ya copyright dan sebagainya, ya. Nah, untuk melihat perintah man, ya, man juga, ya, man. Nah, ini interface online reference manual. Jadi digunakan untuk manual ya, melihat manualnya. Man min apa? Man ini juga ada sintaknya. Nah, deskripsinya ada di sini. Man adalah sistem yang digunakan untuk manual, melihat manual dari suatu perintah. Di sini sudah ada dijelaskan dan sebagainya. Contohnya, penggunaannya dan sebagainya ini ada di sini.
Jadi di dalam man ya itu ada 9 bagian ya. Yang pertama adalah general common ya, ada system call, ada library, kemudian ada special file, ada file format, games ya, miscellaneous, kemudian ada perintah sistem administrasi dan ada kernel rutin ya. Nah, kalau kita mengetikkan suatu perintah ya, tidak ada ya, maka itu akan muncul pesan seperti itu, no manual entry. Misalkan di sini man detail, enggak ada. Detail berarti tidak ada perintah detail. Perintah detail ini enggak ada. Jadi kalau kita man itu enggak ada, berarti perintah tersebut enggak ada. Contohnya di man passwd. Passwd digunakan untuk mengganti password user. Sinopsis atau sintaknya passwd option ya. Usernya apa? Ini ada deskripsinya di sini. Passwd bla 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 dan sebagainya. Man min f passwd. Jadi ini digunakan untuk perintah perintah passwd ini ada berapa saja sih? Ya. Yang pertama itu ada perintah yang digunakan untuk memberikan password file, perintah yang digunakan untuk menghapus, merubah atau memberikan password pada user untuk menghitung ya password hash. Jadi passwd ini sebenarnya ada berapa perintah sih? Nah itu di situ ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Masing-masing fungsinya berbeda-beda. Ya. Tergantung sintaksnya. Ya. Itu sama dengan perintah what is ya. What is, bukan what if. Kalau what if itu kan filmnya Marvel ya. Nah, sama. What is passwd. Jadi perintah passwd ini ada 3 ya. Passwd 1, passwd 2, passwd 3. Passwd yang 1 itu digunakan untuk change user password ya. Passwd 5 digunakan untuk memberikan password file, kemudian passwd yang 1 SS1 itu untuk password hash. Nah, nanti dilihat sini ya. Nah, kemudian di situ juga ada man menka copy. Maksudnya di sini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mengcopy ya. Satu cp itu untuk mengcopy file dari direktori, cpgr untuk copy dengan password yang diberikan, cpo dan sebagainya. Nah, ini perintah-perintah yang berhubungan dengan copy ya. Untuk mengcopy dan sebagainya. Akan lagi delete. Nah, ini perintah-perintah yang berhubungan dengan delete ya. Itu ada user del untuk delete apa ya, kalau kita bingung ya, itu menggunakan ini man menka perintahnya apa.
Iya, apa namanya, untuk mendelete itu apa, ya, yang terkait dengan mendelete itu apa, ya, rmdir, dan sebagainya. Nah, main K ini sama dengan apropos ya, perintah apropos. Apropos. Oh enggak, oh kurang A-nya. Nah sama. Jadi main K itu sama dengan apropos ya. Kalau apa namanya yang tadi main F itu sama dengan what is. What is, ls. Ya. Ini berarti kalau di sini hanya ada satu perintah ls saja ya untuk melihat list directory. Kemudian ada perintah where ya. Where is ls. Ini untuk mencari path perintah tersebut ya. Where misalkan cp. Kemudian ada where del. Oh, enggak ada. Ya. Kan user del. Nah, ini untuk mencari letak dari perintah tersebut. Where menggunakan perintah where Locate juga, ya. Locate juga sama. Locate, misalkan ls. Ini ada yang mengandung apa namanya? ls itu apa ya? Seperti karakter ya, huruf. Nah, where man, berarti itu yang terkait dengan kata man. Ya. Locate itu untuk mencari file yang dengan nama tersebut. Ya. Kalau locate ini. Kemudian ada perintah info, ya. Info digunakan untuk dokumentasi ya. Sebenarnya fungsinya hampir sama dengan man tadi ya. Info. Nah, hampir sama dengan ls tadi. Info ini hampir sama dengan man ya, hampir sama dengan man. Isinya hampir sama. Ya, hampir sama dengan ini. Anda bisa menggunakan man, Anda bisa menggunakan info untuk melihat ini direktori apa saja sih yang bisa digunakan. Untuk mencarinya bisa di doc sini ya, doc. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ya, ada pertanyaan? Oh ya, bagi yang teman-teman yang belum mendaftar, karena saya lihat di WAG itu ada berapa jumlahnya yang ikut, kemudian yang baru mendaftar berapa. Saya beri kesempatan sebelum ujian MIT, ya. Dan Anda harus mengerjakan exam chapternya mulai dari sampai 9 ya. Ya, resikonya waktu Anda untuk mengerjakannya sampai
terbatas ya. Jadi yang belum mendaftar saya berikan kesempatan masih sebelum ujian MIT Anda sudah harus mendaftar. Baik teman-teman, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.